Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardidian Anto, channel gado-gado di mana kita akan bahas semuanya di sini. Ya, hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Dan kali ini gue bakal nge-vlog seperti biasa di mobil sambil menuju ke studio berikutnya. Dan tadi kebetulan gue dapet waktu buat nonton Hataraku no Saibo alias Cells at Work di tayangan perdananya. Gimana, kalian sudah menontonnya kah di Net TV? Gimana pendapat kalian? Dan di sini di video kali ini gua bakal menceritakan gimana sih kesannya ketika nonton Hataraku Saibo dengan dubbingan bahasa Indonesia, dan sistem penayangannya sama dubbernya siapa-siapa aja. Setelah gua nonton itu yang kedengeran sama gua ada siapa aja di situ. Oke. Ya, jadi Hataraku Saibo hari ini, yaitu hari Senin tanggal berapa ini? Tanggal 18 ya. Pokoknya hari Senin inilah. Ntar gue upload juga hari ini juga kayaknya. Kalau nggak besoknya lah. Pokoknya ini hari Senin ini dia tayang perdana di Net TV setelah di lembaga sensor filmnya udah beberapa bulan yang lalu. Kalau kalian mau lihat bulan apa, gue pernah bahas di channel ini juga. Kalian bisa langsung lihat aja di situ. Dan sekarang sama Net TV benar-benar ditayangkan. Dan ternyata kita bahas dari awal ya. Dari awal itu maksudnya sistem penayangannya gimana di hari pertama ini. Jadi ternyata sistem penayangannya nggak beda jauh sama Global TV segala macem. Jadi sistemnya itu setiap hari, dan satu harinya itu di Hataraku Saibo ini dia ternyata 2 episode sekaligus. Cuman gua tadi di awalnya itu gua nggak nonton atau nggak sempat karena lagi take. Jadi gua nggak tahu tuh di awal itu openingnya ditayangkan atau enggak. Tapi kalau misalkan di yang keduanya, di episode keduanya itu nggak ditayangkan. Jadi seperti nyambung aja gitu, nggak ada transisi dengan opening lagi atau gimana, itu nggak ada. Dan tidak ada closing songnya juga nggak ada. Jadi gue nggak tahu nih kalau misalnya openingnya ditayangin juga apa enggak. Tapi gitu, ternyata sistemnya itu adalah setiap hari 2 episode. Jadi bakal cepet habis. Gue lupa juga nih Hataraku Saibo itu berapa total episodenya. Jadi kalau dengan sistem penayangan seperti ini ya pasti akan cepat habis, karena 5 hari aja udah bakal dapat 10 episode. Kalau misalkan cuma 20 episode ya hanya 2 minggu selesai. Begitu sistem penayangannya. Dan oke lah, sebagai orang yang banyak juga pengen nonton maraton, oke banget gitu. Terus juga ternyata semua keterangan-keterangan yang ada di anime tersebut itu enak banget karena editornya dia rajin banget. Gue mau komentarin kalau editor di penayangan Hataraku Saibo ini, gue acungin jempol. Keren banget, mantap editornya. Jadi dia itu nulis bahasa Indonesianya juga, keterangannya ini bakteri apa dinamain, terus tulisan-tulisan bahasa Jepangnya dia ditulis juga bahasa Indonesia, kayak ada sel mukus lah segala macam. Jadi benar-benar bisa dinikmati dengan ngelihat ke layar, tapi kita bisa juga tahu apa maksud dari tulisan-tulisan itu. Jadi nggak harus fokus ke translatean begitu kan, ke subtitle gitu. Jadi di sini gua acungin jempol banget buat editornya, karena dia tuh kerja keras banget. Di 2 episode ini gua melihat hasil yang luar biasa. Pertama dari tulisan-tulisan itu untuk mengartikannya ditulis banget detail gitu kan, walaupun ya pokoknya intinya dia udah dapet lah. Dan juga yang paling gue komentarin adalah penyensorannya. Ternyata di Hataraku Saibo ini tetap ada kena penyensoran karena memang dia bertarung segala macam, kacrot-kacrot lah. Dan editornya kerja keras. Kenapa gue bilang kerja keras? Karena penyensorannya itu terutama yang berwarna merah-merah ya, yang berlumuran darah segala macam, berlumuran darah begitu kan. Dia disensornya itu cuman di daerah yang daerah yang memang ada warna merahnya, ada darahnya lah gitu. Jadi kayak darahnya itu jangan sampai kelihatan lah di TV. Mungkin karena takut ada teguran, atau yang paling alasan utamanya itu sih.
Tapi dia itu benar-benar kerja keras, karena kalau ada sel darah merah dan sel darah putih lagi berdampingan, itu yang di blur itu, tapi nggak di blur, maksudnya hanya agak diitemin aja, nggak diitemin juga sih, maksudnya apa ya, kontrasnya atau apa ya, pokoknya nanti gue tempel deh, dia bakal jadi sedikit abu-abu. Dan tadinya gue nggak nyadarin ketika cuman scene sel darah putih doang, kan sel darah putih yang suka berdarah-darah, darah merah gitu kan. Gue nggak nyadarin awalnya ketika dia ada sendirian doang, tapi pas waktu gue sadarin itu ketika dia sampingan di episode kedua, terutama waktu lagi ada chaos gitu, itu kan ada ketemu sel darah putih sama sel darah merah, dan sel darah putihnya sedang berdarah-darah berwarna merah. Lu bingung nggak tuh? Dan dia berdampingan. Nah terus di situ gue baru nyadarin ternyata ada gap gitu, di sebelah kirinya itu agak abu-abu, sebelah kanannya itu berwarna seperti biasa, dan itu luar biasa sekali, editornya mantap. Cuman memang ada beberapa scene yang dipotong, mungkin beranggapannya terlalu kejam atau gimana, seperti di adegan terakhirnya episode 2 yang sel darah putih nebas bakteri yang warna kuning tuh. Sebenarnya jelasin di situ, disebutkan juga, cuman bahasa biologisnya gua nggak tahu, strepax apa gitu, pokoknya itulah yang kuning, kalian pasti tahu lah. Itu kan terakhirnya ditebas tuh sampai perutnya putus gitu kan, belah dua. Nah itu dipotong, langsung tiba-tiba sel darah putihnya jatuh, dan ya oke lah, karena memang itu kacau. Tapi keseluruhan adegan fightingnya segala macem nggak terlalu banyak dipotong, jadi kita masih bisa menikmati, nggak tiba-tiba jatuh, kayak nggak tiba-tiba mental segala macem. Mantap, jadi masih bisa dinikmati. Terus sekarang gue bakal bahas tentang daber-dabernya. Seperti yang pernah gue bahas di video sebelumnya, di yang announcer yang sudah diumumkan bahwa Hataro Kuseibo bakal tayang, dan tayangnya adalah di net. Bener dugaan gue, di dubbingnya adalah di Sci-Fi, dan ternyata bener-bener di Sci-Fi di dubbingnya. Jadi yang ikut di sana adalah tim dubbernya Sci-Fi, dan di sini gue bakal ngejelasin satu-satu dari pendengaran gue. Kalau misalkan ada yang kurang, kalian bisa tambahin, barangkali kalian juga tahu. Gue bakal bahas pertama dari karakter utamanya, si sel darah merahnya, sel darah merah yang karakter utama, yang AE berapa gitu. Dia diisi sama Kadia Sekartaji, atau gue sih biasanya manggilnya KEB atau Kadia Sekartaji. Dia ngisi jadi sel darah merah ini, dan menurut gue polosnya segala macem itu dia tuh masuk banget gitu, dapet banget. Terus abis itu sel darah putihnya ternyata diisi sama Bang Kamal. Sebenarnya dua suara ini juga udah ada di waktu di iklannya, di iklan promosi waktu di net juga udah ada suara dua karakter utama ini, sel darah putih dan sel darah merah, dan sel darah putihnya diisi sama Bang Kamal. Bang Kamal ini dia dubber yang mantap banget, udah melalang buana. Bahkan sebelum sama gua, karakter Sai, Gara, Rockly segala macem, itu tuh tadinya karakternya Bang Kamal. Jadi itu udah tidak diragukan lagi lah kemampuannya, dan jadi karakter yang cool itu udah makanannya Bang Kamal banget. Jadi mantap. Terus kita lanjut ke karakter selanjutnya, karakter darah seniornya. Darah seniornya itu yang nemenin atau ngasih tahu si sel darah merah newbie ini, ternyata diisi sama Kak Liskur alias Liskurniasi. Kak Liskurniasi ini dia adalah yang ngisi Heitayo. Heitayo dia bis kecil lucu. Jadi Kak Lis ini ngisi di situ, ternyata dia double peran. Double perannya itu sama si lucu trombosit alias si keping darah, pemimpin keping darahnya Anoni ya. Anoni. Nah iya, ngomongin Anoni kebetulan gua ketika nonton yang versi dubbingan bahasa Indonesia ini, gua jadi lupa itu letak dia ngomong Anone-nya itu di sebelah mana. Jadi gua lupa nih Anone-nya dijadiin apa gitu di bahasa Indonesianya, karena gua lupa Anonia itu di bagian mana ya, ataukah tadi sih dia ada nyebut waktu manggil sel darah putih, waktu manggil sel darah merah, dijadinya, hei kakak darah merah, begitu. Ya jadi kayak gitu ya Anone-nya, iya nggak sih? Soalnya gue lupa beneran letak Anone-nya itu di mana, karena udah saking menikmatinya sama dubbingannya yang oke gitu kan. Jadi gue lupa, kayaknya Anone-nya jadi, hai kakak, atau gimana gitulah.
Iya nggak sih? Komen yang tahu ya. Oke, jadi Kalis ini berperan di sini ada double peran, yaitu jadi seniornya sel darah merah yang newbie sama si pemimpin Anone, pemimpin trombosit alias keping darah. Dia jadi itu juga dan dipakai beda suara. Kalau misalkan kalian bisa nyadarin nggak kalau itu satu orang yang sama. Oke, lanjut lagi untuk karakter apa namanya? Announcer segala macam yang kayak waktu pas mau bersin akhirnya bakteri sudah didapatkan gitu-gitu. Ternyata itu diisi sama Kakak Uchi. Nah, Kakak Uchi ini adalah dabernya, kalau kalian tahu Dora. Nah, itu Kak Uchi dabernya Dora. Jadi dia ngisi itu dan sama karakter-karakter yang lain kayak ya sel darah merah yang lewat segala macam. Tapi yang gua ini sih dia jadi announcernya, jadi naratornya, kayak yang ngejelasin bakteri ini, bakteri itu suaranya Kak Uchi yang dabernya Dora di situ. Terus siapa lagi ya yang muncul di episode 1 dan episode 2? Anone udah. Oh, bakterinya itu pertama ada Bang Tizar. Bang Tizar kayaknya sih yang jadi bakteri yang di episode pertama tuh yang akhirnya dibuang ke apa namanya lewat bersin, itu Bang Tizar yang ngisi. Sama katanya sih gue lihat di postingan media sosialnya, Bang Tizar emang ikut Hataraku Seibo ini atau Cell at Work. Dia jadi peran-peran penjahat, yaitu bakteri lah segala macam, banyak banget katanya perannya. Nah, terus yang jadi pemimpin bakteri waktu si ada luka goresan, dan di sini gue baru nyambung lawakannya si sel darah putih yang ketika udah berhasil mengalahkan, dia bilang katanya ada goresan di atas goresan. Ternyata goresannya itu ada di sel darah putih karena menyelamatkan goresan yang ada di tubuh manusianya. Gue baru nyambung anjir. Ternyata lawak aja di situ. Oke, jadi yang ngisi pemimpin bakterinya yang warna kuning itu, pemimpin itu yang isinya adalah Bunda Vita. Yang ngisi kalau di Boruto itu jadi Himawari, jadi siapa lagi ya? Jadi Himawari, banyak lah pokoknya. Kalau misalkan kalian mau tahu, ntar gue tempel, gue pernah wawancara Bunda Vita, jadi kalian bisa tahu seperti apa orangnya. Terus lagi siapa lagi ya? Sebenarnya ada juga Bang Combi yang ngisi Sasuke. Cuman di episode 1 dan 2 ini belum keluar maksudnya karakter intinya, tapi dia tetap ngisi karakter sampingan kayak ya sel darah merah, Krolit segala macam yang rame-rame itu Bang Combi ada suaranya di situ. Cuman kalau menurut feeling gua, Bang Combi bakal dikasih sel T ya, yang apa namanya? Yang warna hitam tuh, yang pakai baju hitam yang badannya keker-keker. Gua rasa sih dia Bang Combi bakal ngisi karakter itu sih karena suaranya yang berat gitu kan. Gua rasa sih dia bakal ngisi itu. Cuma di episode 1 dan 2 ini dia belum keluar. Oke, jadi daber-dabernya yang gua dengar tadi di episode 1 dan 2 salah satunya, bukan salah satunya, adalah mereka-mereka yang gua dengar dan gua tangkap. Jadi daber-daber yang luar biasa, dan timnya ini tim Sevai, dan mungkin nanti juga bakal ada Bang Hari juga, Bang Hari yang dabernya Madara segala macam, karena biasanya Bang Hari juga dubbing di Sevai juga. Jadi susunannya seperti itu. Nah, untuk yang dubbing si trombosit, si Anone, menurut gue ini udah lucunya dapet sih, karena yang isinya itu pasti cewek-cewek, yaitu Kak Lis segala macam, pasti double peran di situ, Bunda Vita, Kak Uchi segala macam, dengan menggunakan suara-suara yang lucu-lucunya. Dan menurut gue itu dapat banget sih, maksudnya kayak aduh jangan bertengkar ya, iya ini itu gitu-gitu, lucu-lucu banget kan. Jadi menurut gue esensinya masih cukup dapat dengan hasil dubbingan ini, dan gue cukup puas dengan hasilnya. Penyebutan penyakit, penyebutan bakterinya juga menurut gue sih sangat lancar, tidak ada yang kebelibet Kak Uchi nyebutinnya, semuanya oke. Dan untuk 2 episode ini nggak ada masalah sih, nggak ada yang gimana gitu, semuanya masih mantap gitu. Jadi segitu aja pembahasan dari gue, semoga kalian suka dengan hasil dubbingan Cell at Work-nya, dan semoga tetap ditonton buat belajar biologi bersama. Karena di sini seru banget sih, mereka bikin ceritanya itu benar-benar bisa membangkitkan memori belajar biologi kita
Yang dulu ada mobil. Cuk. Jadi tetap dukung Suli Suara Indonesia dan tetap tonton Hataraku Seibo versi dubbingan. Dan terima kasih banyak buat Net TV yang sudah menayangkan anime yang cukup baru menurut gua. Dan kalau yang Black sih menurut gue sih nggak bakal ditayangin karena yang ini aja yang sekarang walaupun sensornya sedikit tapi tebas-tebasannya segala macem dipotong, apalagi yang Black gitu kan. Menurut gue sih kemungkinannya kecil sekali yang Black ya. Gitu sih. Gitu aja, terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini langsung subscribe aja, langsung klik tombol subscribe-nya, like, comment, share kalau kalian suka video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.